Selamat pagi sahabat pembelajar. Kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan tentunya dari para narasumber terbaik di Indonesia. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang sahabat pembelajar bisa langsung download di Google Play Store maupun di Apple App Store. Dan Anda juga bisa klik di website kita di indonesiabelajar.id ataupun melakukan follow pada Instagram kami di indonesia_belajar.id. Dan jangan lupa juga untuk melakukan follow pada Instagramnya Pak Halim @halimciang pakai J. Dan bagi Anda yang memiliki Facebook, Anda boleh untuk melakukan like pada Facebook fanpage kami di indonesiabelajar.id. Dan sahabat pembelajar, kami telah membuat juga sebuah grup WA khususnya untuk Pak Halim. Jadi sahabat pembelajar bisa langsung masuk ke dalam grup WA tersebut dengan memberikan nomor WA sahabat pembelajar di kolom chat. Nanti kita akan langsung invite karena di sana nanti akan ada informasi-informasi lainnya. Perkenalkan sahabat pembelajar, nama saya Jessica yang akan memandu seminar online kita hari ini. Dan seperti biasa ya, setiap hari Senin pagi kita mengawali minggu kita dengan menghadirkan seseorang yang luar biasa, yaitu adalah Bapak Halim Siang, co-founder of the Institute Center for Fitness Excellence, promotor hidup sehat yang bermisi mengajak, mengedukasi, dan mencerahkan sebanyak mungkin untuk hidup sehat lebih awal dalam upaya mewujudkan kualitas hidup lebih baik dan usia harapan hidup lebih lama. Tentunya beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Halim, apa kabar? Selamat pagi Bu Jessica, selamat pagi sahabat pembelajar semua. Kabar saya syukurlah baik. Semoga semuanya dalam keadaan yang baik juga. Amin. Semoga sehat selalu dan bahagia selalu ya, Pak Halim dan juga sahabat pembelajar. Oke, tema seminar online kita hari ini adalah mengendalikan dan mengatasi stres. Jadi memang stres itu mengganggu hampir semua aspek kehidupan kita. Dari kesehatan fisik sampai ke karir, hubungan, dan arah hidup tentunya. Nah, stres itu mungkin tak bisa kita hindari. Berarti kita memang perlu memiliki kemampuan untuk mengendalikan porsi dan mengatasinya dengan baik. Nah, jadi hari ini kita akan bahas bersama-sama dengan Pak Halim. Dan bagi Anda yang ingin bertanya, Anda boleh langsung tulis saja pertanyaannya di kolom chat. Nanti pada saat sesi tanya jawab, kita akan bahas satu persatu. Dan apabila Anda ingin langsung bertanya kepada Pak Halim, boleh melakukan raise hand. Nanti kita akan persilahkan untuk tanya langsung kepada Pak Halim. Tanpa berlama-lama lagi, Pak Halim dan juga sahabat pembelajar, kita langsung mulai saja. Dan Pak Halim, bagaimana nih penjelasan mengenai mengendalikan dan mengatasi stres? Silakan. Ya baik, terima kasih Bu Jessica, terima kasih sahabat pembelajar sudah bergabung. Pada dasarnya hari ini sih mungkin agak sedikit melenceng ya, karena biasanya bicara kesehatan, tapi kok ini tiba-tiba bicara tentang stres gitu. Apa hubungannya? Toh ibarat emangnya Pak Halim atau Coach Halim ngerti stres gitu kan, atau udah bebas stres sampai ceritanya mau ngajarin tentang stres juga. Enggak, bukan demikian ya, kita semua pasti masih ada stresnya, tapi memang dalam kadar yang memang kita mungkin semoga bisa atur berdasarkan pengalaman pribadi masing-masing. Jadi saya akan izin share screen sebentar untuk memberi struktur kepada apa yang saya sampaikan hari ini. Mungkin ini sebenarnya sedikit recycle dari materi dulu, tapi saya memang ada tambahkan sedikit supaya mungkin biar ada bumbunya, jadi ceritanya jangan rendang terus gitu ya. Jadi ya sebenarnya mungkin saya masih disclaimer, mohon maaf ya, bahwa memang saya bukan pakar pengendalian stres ya. Minimal setidaknya kita belajar sama-sama di sini bahwa ada stres memang mengganggu kita dari pikiran sampai ke kesehatan, dan kemudian karena masalah tersebut kita jadi turun kualitas hidupnya dan bahkan mempengaruhi kita semua, apalagi di zaman seperti misalnya pandemi seperti ini ya. Takut, khawatir, was-was, panik semuanya yang ditimbulkan dari pandemi ini, dan juga keputusan untuk merumahkan banyak orang, membatasi mobilitas, itu juga sedikit banyak
membuat kita stres juga. Jadi mungkin sebagian dari kita yang memang belum terequip dengan kemampuan itu ya mungkin agak bingung bagaimana menghadapinya. Coba kita mungkin perbaiki atau luruskan atau sharing ya supaya perbendaharaan cara kita untuk menghadapinya menjadi lebih baik. Ini adalah internal dan external map structure of stress. Jadi maksudnya apa? Stress itu mungkin sumbernya ada dua, simple ya, dari dalam dan dari luar. Uh, Kalau orang lain dan lingkungan itu yang berarti dari luar. Yang dari diri sendiri ada dua lagi, yaitu pikiran dan fisik. Ini bikinan saya sendiri ya, jadi ibarat anggaplah hari ini saya agak sotoy gitu ya, tapi maksudnya lebih ke niatan untuk menstrukturkan sesuatu dan menjelaskan melalui cara struktur saya gitu. Nah, kita melihat bahwa sebenarnya ada seorang pakar yang menulis buku kalau tidak salah namanya Nine Ways to Health. Uh, itu Dr. Rashid Buttar. Beliau memaparkan dalam bukunya itu The Seven Toxicities, ya. Ada heavy metals atau polusi dalam mungkin air minum kita, dari makanan kita, dari udara, ya, yang sifatnya uh, apa namanya logam berat. Ya, kemudian ada persistent organic pollutants, di antaranya mungkin maksudnya di sini adalah pestisida, ya bisa jadi mungkin organic pollutants itu polusi yang dikeluarkan dari mungkin misalnya bunga yang sedang penyerbukan ya sehingga akhirnya menjadi polutan bagi kita. Maksudnya mungkin seperti itu juga. Yang ketiga adalah opportunistic yang sifatnya yaitu dari kuman, dari virus, dari bakteri. Selama tubuh kita sehat, tidak ada opportunity. Tidak ada opportunity atau tidak kuman itu tidak bisa menjadi opportunistic gitu untuk uh, me, menyerang kita atau merugikan kita. Kemudian ada energetics yang sifatnya gelombang mikro ya, microwave, radiasi dan lain-lain. Bahkan mungkin dari mobile phone, dari sutek dan sebagainya ya, misalnya mungkin seperti itu. Kemudian ada juga yang emosional dan psikologis ya, sifatnya mungkin seperti ada yang memanipulasi kita, memanfaatkan kita, ada penyanderaan emosional misalnya kalau kamu jadi anak baik, saya baru kasih kamu hadiah, saya baru kasih kamu reward. Oh, kamu misalnya penyandaran emosional itu, kalau kamu tidak melakukan ini berarti kamu tidak sayang sama saya dan lain sebagainya, ya. Atau bahkan misalnya tekanan sosial. Oh, kamu kok ini apa? Jadi sekarang ibaratnya bahkan contohnya memakai masker pun sudah menjadi salah satu tekanan sosial. Orang nggak pakai masker dianggap orang yang tidak peduli gitu ya, atau misalnya orang yang tidak mau divaksinasi misalnya dianggap orang yang tidak peduli juga, kamu itu tidak peduli gitu misalnya ya. Nah, jadi mungkin ada tekanan-tekanan sosial seperti itu, atau bahkan misalnya yang secara umum yang sudah ada lebih dari dulu lebih dulu adalah, oh kamu udah umur 35 dan kamu cewek kok belum nikah misalnya ya. Hal-hal itu tekanan sosial namanya. Kemudian ada juga dari makanan dan minuman, misalnya pewarna, pengawet ya. GMO kita sering dengar, genetic modified organism, sebenarnya mungkin hampir sama dengan uh, rekayasa genetik untuk tanaman atau bahkan makanan atau dalam ternak gitu ya. Dan spiritual mungkin yang sifatnya pemujaan yang berlebih pada satu sosok atau bahkan fanatisme dan lain sebagainya. Dan semua itu tentunya membentuk yang namanya toksisitas pada diri kita. Nah, kalau kita bisa perhatikan, sebenarnya 7 toksisitas itu mainly dari luar. Kalau kita perhatikan, misalnya saya pakai color coding di sini. Lingkungan, ya berarti mungkin di satu toksisitas nomor 1, 2, 3, 4, dan 6. Gitu. Sementara dari orang lain, mungkin ya nomor 5 dan 7 toksisitasnya ya. Jadi hal-hal seperti ini kita bisa coba mungkin telaah lebih mendalam dulu. Lalu solusinya apa nih kalau ada uh,
lingkungan atau orang yang toksik yang memberikan kepada kita hal-hal seperti dari 1 sampai 7, ya. Kembali lagi, kita memiliki kendali. Bahkan misalnya microwave, bahkan misalnya paparan HP, radiasi, ya, dan lain sebagainya, kita bisa mungkin mengatakan, oke, ini sebenarnya ada kontrolnya ada di tangan saya juga, bahwa saya mungkin bisa misalnya menjauhkan paparan, mengurangi paparan, ya, atau bahkan berhenti menggunakan hal-hal seperti itu. Tapi bagaimana dengan orang lain atau lingkungan, bahkan misalnya lingkungan kerja dan lain sebagainya. Kira-kira solusinya, kalau dari saya, kembali lagi ya, ini hanya masukan, ya, sharing. Uh, ini agak sedikit off topic, saya nggak ada base terlalu banyak pada misalnya scientific atau segala macam ya. Karena ini akhirnya berbicara tentang misalnya area-area psikologi, ya, dan psikologi itu berarti ilmu psikis, ya, maupun psychiatry, ya, maupun ilmu kejiwaan. Solusi yaitu misalnya meminimalisir paparan kalau tidak sampai bisa kita eliminasi, ya. Tentunya kalau orang jangan dieliminasi ya, nanti terjadi pembunuhan lagi ya. Jadi minimizing exposure. Misalnya apa? Satu, cari alternatif atau pengganti yang lebih aman. Mungkin dalam hal ini misalnya makanan ya. Kalau makanan berarti pilihlah yang lebih organik ya, atau bahkan menanam sendiri. Bahkan sekarang supplier hidroponik sudah makin banyak. Misalnya hal-hal seperti itu. Personal development dan self growth. Jadi mungkin kita bisa menganggap, oke deh, nggak apa-apa orang menyebalkan ini saya biarkan ada di dekat saya. Tapi sayanya sendiri yang harus rise above. Mungkin sayanya yang terlalu cemen menghadapi uh, perilakunya, niat buruknya, dan lain sebagainya, sehingga kayaknya saya ini masih lebih tough dikit nih, gitu. Jadi akhirnya meminimize exposure-nya, bahkan mungkin kalau karena tidak bisa, kitalah yang rise above, jadi lebih kuat, agar tantangan yang diberikan orang lain itu, tantangan mental atau tantangan spiritual yang diberikan oleh orang itu sudah lebih rendah, ya, kira-kira seperti itu. Atau bahkan sifatnya mungkin acceptance aja, dalam arti all is well, ya, meyakini bahwa semua ini baik-baik saja. Kalau memang ada yang mendesak kita, ini deadline nih, ini kerjaan masa belum selesai, ini nanti mempengaruhi ini kepada nasib perusahaan, apa segala macam ya. Jadi kita, ya, all is well gitu ya, dalam arti saya kerjakan aja tugas saya, pekerjaan saya, dan it will turn out well gitu. Segala sesuatu yang kita mungkin worry hanya akan mengurangi keoptimalan kita di masa sekarang untuk menyelesaikannya atau mengatasinya, ya, atau bahkan sifatnya kindness ya, atau loving words. Kita mungkin perlu berpikir bahwa orang lain melakukan hal yang tidak menyenangkan, mungkin kita aja yang sifatnya judgmental gitu. When you don't have love, you tend to be judgmental. Saat kita tidak memiliki kasih sayang, kita cenderung untuk memiliki perilaku judgmental kepada orang lain, penghakiman atau menghakimi. Jadi kita mungkin bilang, ya udah, kita mungkin coba menyadari bahwa sebenarnya di berbagai situasi, setiap orang itu sebenarnya dasarnya kan baik. Kita sering bilang begitu. Dan kalau orang itu baik, berarti kita perlu yang namanya ada, nah mungkin di sini ada sedikit positive thinking, ya, bahwa orang itu sedang menghadapi stresnya sendiri, menghadapi tantangannya sendiri, dan dia hanya merespon sebaik yang dia bisa lakukan atau yang dia ketahui. Everybody is trying their best, gitu. Setiap orang sedang berusaha sebaiknya, tapi mungkin terbaik dari diri mereka ya cuma bisa segitu. Ya dimaafkan, ya dimaklumi, ya di accept, dan uh, dipahami, ya. Atau misalnya, oh, justru dengan melihat dari sudut pandang itu, menerima apa adanya, mungkin jadi lebih baik dan tidak dipermasalahkan. Dengan tidak mempermasalahkan, ya tidak muncul lagi masalah stres baru, yaitu apa, permusuhan, perdebatan, ya, kira-kira mungkin seperti itu. Atau bahkan kalau bisa ya keluar dari lingkungan itu.
bersumber daya dalam hal pilihan. Sekali lagi, ya, sahabat saya, Mas Adira juga sering bilang bahwa wisdom atau kebijaksanaan itu adalah tentang memiliki opsi pilihan. Ya, berarti apa? Kita tidak pernah merasa pilihan cuma satu, jadi banyak, dan kita mengetahuinya bahwa kita memiliki pilihan yang lebih banyak itu, dan kita bisa memilih pilihan yang siapa tahu lebih baik. Karena kalau satu pilihan saja, berarti tidak ada yang paling baik, dan pilihan itu adalah pilihan terbaik sekaligus terburuk. Tapi kalau kita punya banyak pilihan, kita bisa mungkin menilainya atau mengukurnya dan mengambil yang terbaik. Kira-kira mungkin seperti itu ya. Yang menghindari konflik, misalnya seperti yang tadi saya sampaikan, ya, ataupun memiliki communication skills yang lebih baik. Terkadang respon kita kalau marah, kalau kesal itu mungkin ya, atau bahkan dalam menghadapi stres, kitanya panik, kitanya juga akhirnya lebih cenderung menaikkan suara dan segalanya. Mungkin dalam hal ini uh, pernyataan yang disampaikan mungkin menjadi terlalu hmm, keras, terlalu tajam. Ya mungkin dengan message yang sama kita bisa pikir ada nggak cara penyampaian yang kira-kira lebih mengena tapi mungkin lebih halus misalnya ya. Honestly speaking, sekali lagi ini sharing ya, saya bukan mengajarkan atau mengkuliahi sahabat pembelajar, jadi dalam hal ini saya juga tidak sempurna dalam menjalankan semua hal-hal ini. Tapi ini adalah usulan yang telah pernah saya pelajari, uh, pernah diterapkan juga dan kelihatannya cukup berhasil ya, kira-kira seperti itu. Oke, kita ke slide satu. Oh belum, masih misalnya time management ini juga mungkin ya, misalnya terutama pressure dari orang lain sehubungan dengan pekerjaan. Kadang kita juga masih sadar bahwa sebenarnya pekerjaan itu sudah bisa kita selesaikan dengan baik kalau kita tidak menundanya ya, terjadi procrastination atau apa, penundaan ya, nanti aja, tunggu last minute gitu, atau merasa buntu tapi males mencari bantuan untuk mencoba menyelesaikannya. Nah, hal-hal seperti itu coba deh diperbaiki, siapa tahu ya bisa meminimalisir banyak sekali stres dalam hidup kita. Nah, sekarang kita ke diri sendiri. Ini yang justru sebenarnya paling banyak. Ya, yang dari luar kita bisa bilang, oke, orang lain sebenarnya sedang berusaha terbaik, tapi mungkin terbaik mereka kurang baik aja atau kurang. Ya, mereka mungkin kurang wise karena pilihan mereka lebih sedikit. Jadi kita perlu acceptance aja bahwa mungkin dia belum tahu, bisa kita bantu tenangkan daripada kita tersinggung lalu timbul permusuhan atau kemarahan sehingga terjadi perdebatan yang tidak perlu. Nah, misalnya di sini dengan diri sendiri. Nah, ini yang justru agak lebih kompleks. Kita di sini mungkin saya sekarang ganti mapnya ya, sedikit tiduran supaya saya ada cukup banyak ruang untuk menggambarkan pada sahabat pembelajar. Ada hal ini nih yang mungkin agak sulit kita uh, hadapi karena kayaknya setiap hari mungkin ada, entah itu marah atau rasa bersalah, entah itu ketakutan atau kekhawatiran, entah itu kepanikan atau kecemasan ya, panic or anxiety. Semuanya berujung di disease ya. Sementara ada disappointments juga. Nah, ini beberapa hal yang sebenarnya kita bisa bilang, bisa nggak sih kita atur takarannya gitu. Kita atur dosisnya supaya tidak menjadi parah dan menimbulkan stres gitu. Saya rasa bisa. Justru di atas itu kalau sahabat pembelajar lihat, ada yang namanya exercise. Exercise juga sebenarnya adalah salah satu bentuk stres. Ya, tapi stres ini yang justru satu-satunya yang pilihan yang bisa memberikan kita growth, ya, yang memberikan kita resilience, yang memberikan kita peningkatan terhadap persepsi rasa sakit atau pain threshold, sehingga apabila ada stres yang sama berikutnya kita sudah lebih kuat ya, kira-kira mungkin seperti itu ya. Dan itu uh, stres fisik seperti itu dosisnya bisa diatur seperti yang saya bilang berkali-kali. Kecepatan lari kita bisa atur ya, durasi lari atau durasi olahraga kita bisa atur. Angkat beban, jumlah beban yang harus diangkat atau perlu diangkat atau yang perlu digerakkan kita bisa atur.
Kalau kita udah capek, kita bisa drop bebannya anytime. Jadi itu yang namanya dosisnya bisa dikendalikan, stres yang terukur. Nah ini kerennya. Tapi kalau injuries kan nggak bisa. Kalau injuries itu ya kalau jatuh masa bilang jatuhnya pelan-pelan ya, kan nggak bisa gitu. Ya kalau yang namanya kepleset, kita nggak ada yang bahkan mengekspek kepleset itu terjadi gitu. Karena tidak ada antisipasi, akhirnya mungkin ya udah jatuhnya keras gitu, nggak bisa dosis jatuhnya dilembutin dikit atau bisa diganti arahnya karena refleksnya yang super luar biasa mencari jatuhnya ke permukaan yang lebih empuk dan lain sebagainya, mungkin sulit ya seperti itu. Jadi saya rasa makanya inilah bagusnya bahwa memiliki uh, apa kontrol terhadap level stres di exercise itu menjadi satu fenomena yang menarik untuk kita experience setiap hari dan uh, manfaatkan, dapatkan ininya manfaatnya. Nah, sisanya yang lain kita balik lagi ya ke anger and guilt, fear and worry, dan panic and anxiety. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk hal-hal tersebut? Pertama, nah ini dia. Ada lagi nih bahasa baru yang namanya depresi. Saya kemarin menemukan beberapa link juga atau beberapa reference bahwa ternyata yang kiri atas ini aktivitas fisik dan komposisi tubuh ya, berarti kadar lemak dan kadar otot dan hubungannya dengan level parahnya uh, depresi dan serum lipid ya atau kandungan lemak dalam darah gitu. Bahkan sebenarnya di sini kelihatan nih gitu ya. Di jurnal yang satunya lagi adalah hubungan antara lemak di perut, obesitas, dan beberapa mental disorders. Ya, kalau saya bilang kalau depresi itu definisinya apa? Kembali lagi, saya bukan psikiater, saya bukan seorang psikolog, jadi saya nggak mengerti hal-hal begitu. Mungkin asumsi saya lebih kepada depresi itu adalah sesuatu bentuk stres yang terjadi secara kronis atau lama yang akhirnya berdampak kepada perubahan perilaku kita atau perubahan cara pandang kita terhadap hidup. Nah, itu mungkin depresi, ya. Misalnya dalam bentuk perekonomian, waktu saya sempat melihat definisinya di Webster Dictionary mengatakan depression itu adalah chronic recession, gitu. Jadi resesi yang lama-lama menjadi depresi. Nah, itu aplikasinya kalau dalam hal perekonomian suatu negara atau mungkin rumah tangga. Kemudian yang di tengah ini yang kanan ya, bahkan ada juga penelitian di tahun 2019 di University, kalau tidak salah ini di Belanda ya, atau di Jerman tuh, Aarhus University ya. Uh, excess body fat, lemak tubuh berlebih, meningkatkan risiko depresi. Nah, coba dibayangkan ya, ternyata apa? Saling mempengaruhi. Kita stres, kita jadi gemuk. Kita gemuk, kita makin stres. Nah, kan bayangkan coba. Nah, inilah yang sedang sebenarnya terjadi di masa pandemi seperti ini. Uh, orang dirumahkan, stres. Karena stres, konsumsi makanan lebih banyak, jumlah orang gemuk meningkat selama pandemi. Kemudian jumlah perokok juga meningkat. Masyarakat menjadi kurang sehat dalam menghadapi virus yang akhirnya berdampak kepada angka semakin besar. Ya, kemudian dengan angka yang semakin besar, akhirnya pemberitaan muncul, stres meningkat lagi karena takut. Kemudian karena penekanan dibilang, oh karena masih pada bandel, akhirnya dikurung lagi, dibatasi lagi mobilitas, tambah stres lagi, begitu terus aja ya, menjadi satu lingkaran problem masalah yang tidak bisa terselesaikan ya, dan berharap nanti keluarnya melalui ya ini yang cairan ajaib yang uh, diproduksi dalam waktu singkat ini gitu ya. That's a whole lot of topic lagi, tapi minimal kita tahu bahwa ini adalah satu, kalau bahasa Robert Kiyosaki adalah rat race ya, uh, yang nggak ada habisnya, jadi semacam kejar-kejaran tikus di lubang yang itu aja muter-muter terus ya, katanya seperti itu. Dan ini juga dari
American Psychiatric Association mengatakan depression juga linked to increase in harmful type of body fat. Ya, depresi dihubungkan pada peningkatan jenis lemak yang berbahaya. Yaitu apa? Temuan paling penting adalah lansia yang memiliki gejala depresi 2 kali lipat lebih mungkin mengalami kenaikan lemak perut dibandingkan lansia yang tidak depresi. Dan ini konklusif sekali gitu. Bahwa memang mental atau psikis mempengaruhi fisik, pikiran mempengaruhi perasaan, perasaan mempengaruhi kesehatan. Ya, tetapi kesehatan memburuk memberi feedback lagi, umpan balik lagi kepada pikiran dan perasaan yang buruk juga. Tidak mungkin kesehatan menurun memberikan pikiran yang lebih baik gitu. Nah, itu yang kita perlu sadari, bahwa ini juga adalah satu lingkaran masalah yang tidak bisa berakhir kalau tidak kita putus polanya, kalau tidak kita datang dan handle di akarnya. Nah, kira-kira akarnya adalah ini, pikiran kita. Ini adalah hakikat pikiran kita, berulang-ulang atau repetitif, tidak perlu unnecessary. Gak penting juga, banyak yang kita pikirkan itu gak penting sebenarnya. 85% adalah negativitas, dan 90% tidak bisa diandalkan, unreliable, karena tidak ada datanya yang mendukung. Bisa dibayangin, kita sehari-hari memiliki 60.000 kali muncul objek pikiran. Tetapi bayangkan 90% tidak bisa diandalkan, 85%-nya negativitas. Lalu bagaimana kita bisa hidup secara positif? Kalau sepanjang hidup kita, sepanjang hari-hari kita seperti itu, hari demi hari, minggu demi minggu, tahun demi tahun, akhirnya tahun demi tahun menjadi hidup kita semuanya, keseluruhan. Ya, jadi ini ibarat kita dengan sengaja secara fisik memukul diri kita dengan palu. Secara fisik kita mungkin tidak akan melakukannya, tetapi secara pikiran, subconsciously, di bawah sadar kita, inilah yang berulang-ulang. Bodoh banget sih kita, bodoh banget sih kamu Halim, memikirkan hal-hal seperti itu, dan kamu perlama, kamu ulang-ulang supaya lebih panjang, supaya miserymu lebih buruk, supaya rasa di hatimu menjadi lebih pahit, dan kamu ulang-ulang itu terus-menerus. Gitu. Jadi stop doing it to yourself. Itu ibarat pesan yang mungkin perlu disampaikan. Berarti apa? Berarti dalam hal ini ada kata yang ibaratnya, jadi harus apa? Mengendalikan pikiran dong. Ya, mungkin seperti itu. Ya, kita tahu pikiran itu impossible to be controlled. Ya, bahkan sulit sekali, apalagi belum punya kebiasaannya. Sama, kita kalau belum punya kebiasaan berolahraga, kita akan bilang itu nggak enak, itu tidak nyaman, itu sangat menyiksa. Mungkin awal-awalnya berusaha me, mengatur atau mengendalikan pikiran kita juga begitu, tapi kita harus coba and push through the uncomfortable barrier, the pain barrier, the uncomfortable zone. Itu kita harus push through dulu. Ketidaknyamanan, belajar mengendalikan pikiran, itu yang perlu kita lakukan. Ya, ini hanya mungkin semacam pengulangan aja, sedikit struktur kira-kira apa yang sahabat pembelajar bisa, supaya melihat apa yang ada dalam isi pikiran saya. Ya, dari pikiran kita merasa, apa yang kita pikirkan muncul perasaan, biasanya seperti itu. Lalu apa yang pikiran kita fokuskan, itulah yang berulang, dan itulah yang terjadi, dan itulah yang menjadi kehidupan kita. Dan kebanyakan adalah ini, berpikir ke masa lalu, kita akan merasa banyak perasaan-perasaan negatif. Jarang mungkin kita berpikir tentang peristiwa menyenangkan. Ya. Kemudian, berpikir ke masa depan, biasanya ini, takut, khawatir, bimbang, gelisah, tapi jarang sekali kita merasa optimis, gitu ya. Sementara kita menghabiskan waktu, merasa bersalah, merasa bimbang, merasa sedih, menyesal, merasa pupus harapan, begitu terus di present moment. Waktu kita habis untuk berpikir ke masa lalu dan masa depan, kita lupa
kita punya masa kini, ya kekinian, kita punya saat ini, momen ini untuk melakukan yang terbaik. Bahkan gara-gara itu, dengan rasa yang terombang-ambing ke masa lalu dan masa depan, kita jadi tidak punya energi untuk melakukan hal-hal bermanfaat dan berkualitas untuk mempersiapkan kita ke masa depan kita. Gitu. Lalu masa depan kita akhirnya apa? Jadi lebih jelek. Masa depan kita lebih jelek, lalu kita melihat ke masa lalu, aduh saya menyesal kenapa saya dulu kayak begitu. Akhirnya apa? Hari ini yang menjadi hari kemarinnya besok, ternyata menjadi kemarin yang disesali juga gitu. Jadi terus aja ya, itu terus yang akhirnya berulang-ulang. Something has to stop. Kalau misalnya sahabat pembelajar berpikir di sini, mungkin satu, dari berpikir kita merasa, apa yang kita pikirkan memunculkan perasaan. Oke, mungkin di situ. Satu, berarti kita perlu berpikir lebih sedikit. Jangan membiarkan pikiran yang banyak itu, yang unnecessary, unimportant, uh, negativity, itu kita kurangi dulu. Dengan cara apa? Nah, itu yang katanya ada teknik bernafas. Karena pikiran kita menggunakan nafas sebagai gerak. Makanya waktu kita marah, nafas kita cepat dan pendek. Dan waktu kita tenang, damai, nafas kita panjang dan lambat. Karena apa? Waktu kita damai dan tenang, pikiran kita tidak banyak yang muncul. Coba diperhatikan di sana. Jadi berarti apa? Kita berusaha melatih pikiran kita, mengendalikan pikiran kita dengan berpikir lebih sedikit. Dengan memanjangkan nafas kita dan memperdalam nafas kita. Hal itu membuat kita akhirnya fokus hanya di nafas. Sesekali pikiran muncul, mungkin muncul lagi perasaan, nah itu dia. Kemudian kita buat jeda. Setiap kali ada pikiran yang muncul, jangan dibiasakan perasaan langsung muncul. Nah ini juga akhirnya menjadi satu masukan baru. Bisa nggak kita telaah aja dari kalimat ini? Berarti setelah pikiran kita kurangi, kemudian pikiran yang muncul, kita juga beri jeda untuk jangan cepat-cepat buru-buru refleks memunculkan perasaan. Setelah itu kita baru lihat, oh iya. Dan akhirnya karena kita menyadari, menerima bahwa pikiran tidak bisa sepenuhnya dikendalikan, di saat kita menarik nafas lebih panjang dan lebih dalam pun kita masih bisa muncul pikiran, tetapi minimum pikiran itu tidak mengganggu perasaan kita lagi. Ada jarak dan kita bisa akhirnya mengamati, oh ternyata pikiran ini sedang muncul. Oh ternyata pikiran ini muncul. Kita tidak lagi melihat dia sebagai baik atau buruk yang membuat kita akhirnya menempelkan rasa ke sana. Kalau baik rasanya senang, kalau tidak baik rasanya kesel, marah, khawatir, bimbang, gelisah, sedih dan lain sebagainya. Tidak kita branding, jadi non-judgmental di situ. Balik lagi, tadi juga dibilang tentang non-judgmental. Di mana? Di sini. Living what is. Di living what is kita non-judgmental. Berarti apa? At the absence of judgment, there grows love. Gitu. Jadi when you love, you don't judge. Kira-kira seperti itu kebalikannya ya. Jadi semoga ini bisa menjadi satu fase dari seminar ini yang selalu diingat. Karena itu mungkin pesan penting yang ingin saya coba sampaikan. Nah ini juga ada seseorang yang menggambarkannya ya. Your body is present. Badan kamu, badan kita ada di saat ini. Tapi apakah pikiranmu ada di saat ini juga? Nah itu, dengan menyadari nafas kita yang kita tarik lebih panjang, dan kita hembus atau kita buang lebih panjang, fokus kepada nafas kita saat ini adalah fokus kepada apa yang badan kita sedang alami dan lakukan saat ini. Di saat itu we are present as our body is. Di saat itu kita menjadi itu yang namanya mindfulness. Kalau ke masa lalu dan ke masa depan selalu ramai dan berisik, itu yang namanya your mind is full. Bukan mindfulness, ya, tapi your mind is full. Gitu. Berbeda ya antara mindfulness, yang satunya mindful itu L-nya 1, which is good, you're being in the present moment.
Atau your mind is full, you are going to the past or the future. Gitu. Jadi salah satu tekniknya adalah dengan menyadari nafas. Sadari nafas yang masuk, sadari nafas yang keluar. Tingkatkan rasa fisik dari nafas supaya kita merasakan the presence of our body. Gitu. Ya, tingkatkan rasa fisik dari nafas yang keluar. Nafas yang masuk keluar lebih halus dan panjang, nafas yang keluar juga demikian. Ya, jadi ini semoga bisa mengurangi banyak anxiety kita. Dan hubungannya kalau kita lihat bernafas secara teratur bisa kita raih di mana sih? Di olahraga, di latihan beban. Kenapa di latihan beban kita melakukan repetisi? Dan selalu saya bilang apa? Lebih lambat. Dan bahkan menjadikan nafas sebagai pengatur irama gerak kita. Jadi kita synchronize nafas kita, rasa di otot kita, dan itu adalah fokus kita satu-satunya. Nggak bisa tuh yang namanya kepikiran utang pas lagi melakukan gerakan. Nggak bisa tuh yang namanya kepikiran, aduh mobil saya kemarin baru dibaret nih, kesel banget siapa yang baret ya, padahal lagi di parkiran. Itu nggak muncul. Gitu. Jadi kita menyadari nafas dan tubuh kita sebagai medium the present moment itu. Gitu ya kira-kira. Dan ini juga ya pikiran ada ini berhubungan dengan judgment dan asumsi dan membuat konklusi atau jump into conclusion yang terlalu cepat ya itu juga kita perlu lambat-lambat kita tarik balik ya. Mungkin dengan cara adalah apa? Kita menyadari pikiran kita adalah akumulasi dari data dan informasi yang kita kumpulkan dengan selalu terbuka terhadap hal-hal baru, terhadap pelajaran, ilmu baru, pengetahuan baru, memberikan kesempatan pada kita untuk mendapatkan data baru juga yang menguatkan hati. Jangan hanya selalu nyarinya hal-hal yang melemahkan, menakutkan hati, gitu ya, yang mendekatkan kita pada sehat, ya, atau is. Karena sekali lagi, penyakit itu namanya apa? Disease. Disease itu dari dua kata, dis dan is. Ya, dis itu tidak, is itu nyaman. Jadi disease adalah ketidaknyamanan. Discomfort sama juga, ya kan? Kecuali disc jockey beda lagi ya. Sering banget kita karena data yang terkumpul kita pikir itulah the whole thing that we know. Seperti misalnya data pandemi, data keterjangkitan, seolah-olah itu adalah satu-satunya hal yang kita ketahui. Itu adalah yang paling mutlak, seolah-olah yang katanya cairan ajaib ini memiliki efektivitas ini. Wow, saya udah paling expert. Yang katanya penghalang nafas ini memiliki ukuran berapa mikron, lalu si kumannya berapa mikron, nggak bisa nembus. Kalau nembus pun masih pakai berapa lapis, saya paling tahu. Ceritanya kalau yang mengerti sinetron masa lalu atau telenovela, saya bisa sampaikan tidak seperti itu terbusuk gitu ya. Jadi maksudnya apa? Masih banyak ilmu di luar sana yang perlu kita ketahui. Jangan terlalu claim to be the expert. Jangan terlalu claim bahwa saya sudah memiliki semua data yang penting untuk memberikan judgment, untuk memberikan penilaian, untuk membuat konklusi, untuk kemudian konklusi itu membuat saya udah berhak seperti itu, berarti udah final, jadi saya rasanya adalah seperti itu. Yaitu apa? Oh, dengan data-data yang ada, saya masih panik. Saya mesti uh, melindungi diri saya mesti proteksi dari luar. Lalu orang yang tidak proteksi dari luar, saya udah berarti mutlak boleh untuk menjudge dia seperti apa, yang tidak peduli dan sebagainya. All those things are creating stress to your life. Ya, bahkan kita bisa bilang, waduh nanti gimana nih, ini nggak habis-habis. Ya, tapi sekali lagi, nobody knows enough to be a pessimist. Ya, ini ada salah satu guru saya ya sudah almarhum ya, saya nggak pernah ketemu beliau, beliau nggak pernah ketemu saya juga ya, tapi saya menganggap beliau salah satu dari great thinkers of the modern world ya, Dr. Wayne Dyer. Kita perlu melihat ada satu ungkapan beliau di sini, yaitu if you change the way you look at things, the things you look at will change. Berarti dalam bahasanya apa? Kalau kita merubah cara pandang kita terhadap satu hal, ada yang melihat dari kiri, kebiasaan dari kiri, kita tidak tahu dari kanannya seperti apa. Coba kita ke kanan dan kita lihat
hal tersebut, dan mungkin hal tersebut akan berubah. Ya, misalnya terutama contohnya terhadap apa? Masa lalu kita, yaitu apa? Kegagalan yang kita akhirnya hari ini selalu kita bawa-bawa rasa gagal itu, gondok itu, rasa bersalah dan rasa kalah itu, sehingga akhirnya hidup kita selalu end up being a loser. Misalnya, ya kita mungkin di sini perlu bilang, coba kalau kita tidak melihat itu sebagai kegagalan, tapi kita hanya melihatnya sebagai result, sebagai lesson. Kalau kita tidak ada hal yang namanya gagal, yang ada hanyalah outcomes atau hasil, dan hasil itu adalah peluang kita untuk belajar. Justru banyak sekali yang mengatakan kegagalan adalah guru yang terbesar, pengalaman. Ya, kalau kita melihatnya satu hal, peristiwa dengan dua sudut pandang yang berbeda, maka outcomes-nya pun akan berbeda. Ya, misalnya terhadap orang lain yang di luar sana, ya, yang sifatnya stres eksternal orang lain, ya kita bisa melihat dengan cara yang berbeda juga. Ada orang datang ke dalam hidup kita sebagai blessing, kemudian ada juga yang datang sebagai pelajaran. Ya, berterima kasihlah kepada kedua dari mereka. Jadi it is about acceptance, it is about loving what is, dan keduanya kita bersyukur dan kita berterima kasih. Akhirnya apa? Karena hasilnya adalah kita menjadi manusia yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih uh, ready untuk menghadapi masa depan. Ya, lebih ready dalam mempersiapkan hari ini sebaik mungkin. Agar waktu masa depan kita melihat ke belakang, kita melihat dengan, oh, ya saya menciptakan kemarin yang bagus, gitu, ya, pada diri saya sendiri. Yaitu no one knows enough to be a pessimist, jadi tidak apa yang kita dengar itu atau apa yang kita ketahui terutama dari media mainstream itu sudah disaring, ya, jadi janganlah merasa paling tahu, terutama hanya dari pemberitaan ini mengatakan cairan ajaib ini efektivitasnya paling tinggi, saya percaya sama mereka. Loh, itu kan oleh ilmuwan juga. Iya, ilmuwan yang mungkin apa? Memiliki kepentingan menjual cairan tersebut gitu. Coba yang nggak punya, kita kalau misalnya mau tahu yang lebih objektif, objektif dari yang punya kepentingan menjual apa dari yang tidak punya kepentingan menjual? Lebih objektif biasanya dari yang tidak punya kepentingan menjual, yang berarti harusnya lebih akurat. Nah, berhati-hati di situ. Kita ternyata sudah jump into conclusion way too early without enough data. Have you been right or have you been wrong? Nah, itu dia juga kan. Jadi berhati-hati di sini. Balik lagi, ini cuman kembali ke present moment yang tadi ya, bahwa untuk biar badan kita menjadi present dan pikiran kita juga se-present badan kita, nah kita perlu mengingat lagi bahwa ternyata di hal ini sudah pernah disampaikan juga oleh Master Ukui, ya, gurunya si Dragon Warrior, si Kung Fu Panda, ya. Nah, ini ada dua gambar, ya, ada air yang beriak, air yang berombak di sini, ya. Kemudian ada air yang jernih. Di air yang beriak ini tidak terlihat refleksi apapun, tidak ada gambarnya. Di yang kanan, ya, karena airnya begitu tenang, refleksi bisa muncul, ya. Pikiran itu seperti air, saat bergejolak tidak ada kejelasan atau tidak ada clarity. Saat pikiran tenang, kejelasan atau clarity muncul dengan sendirinya. Dalam kebisingan pikiran, ego yang tak pernah puas menjadi raja. Dalam keheningan pikiran, ketukan nurani atau suara ilahi nyaring terdengar, ya. Jadi kalau misalnya kita mau menghubungkan ini dengan the divine, yang di atas, ya, yang kita agungkan, ya, dalam waktu kita berdoa kita perlu berada dalam keheningan. Mengapa? Bukan saja kita hening, sebenarnya hening itu mempersiapkan diri kita untuk mendengar jawaban dari yang di atas. Kita seringnya berdoa, memanjatkan doa, ngomong terus kepada Tuhan, terus kita tanya dong, kapan Tuhan menjawab saya? Sebenarnya itu pun jawabannya selalu sudah ready, sudah ada kalau kita bersedia menenangkan pikiran kita.
menenangkan pikiran kita dan dalam keheningan, dan di situ biasanya ada jawaban tanpa ego. Kalau tanpa ego berarti adalah apa? Segala sesuatu itu ada di zona yang baik gitu. Karena ego itu penuh dengan apa? Kekotoran batin. Ego itu penuh dengan keserakahan, dan ego itu penuh dengan kebodohan. Ya, keserakahan dalam hal ini juga nafsu, ya. Kemudian suara ilahi baru bisa terdengar. Jadi kapan Tuhan menjawab saya? Jawabannya adalah setiap saat sudah ada jawabannya, tetapi kamu terlalu sibuk dengan pikiranmu dan egomu. Gitu. Kira-kira mungkin begitu ya. Jadi semoga dengan apa pengetahuan ini kita juga mungkin sudah pikir, oh ya mungkin ada baiknya kita berdiam sejenak. Bahkan dalam hal kita jeda aja sebelum kita mereply orang lain, karena kita mau mereply dengan bahasa yang lebih tajam, yang lebih menyakitkan, itu juga parot ego kan, gitu. Nah itu juga kita coba kurangi dengan cara mendelay aja jawaban kita dan akhirnya nggak jadi. Kalau nggak jadi ngomong, all is well, nggak masalah, nggak apa-apa juga. Ego kita nggak denger, all is well, gitu ya. Nah yang terakhir adalah disappointments. Disappointments artinya adalah kekecewaan. Kekecewaan itu biasanya muncul dari apa? Dari harapan yang lebih tinggi dari kenyataan. Dan kalau kita lihat, biasanya dalam hidup kita, banyakkan ini yang terjadi, bukan hasil dari negative thinking, tapi memang biasanya kita yang berharap terlalu tinggi, terlalu positive thinking malah. Ya, kekecewaan adalah, atau disappointments adalah ceritanya selisih antara jarak antara harapan yang terlalu tinggi dengan kenyataan. Ya. Lalu solusinya apa? Belajar dan aplikasikan dalam usaha. Ya, kita terus berusaha sebaik mungkin supaya harapan dan kenyataan sama bagusnya. Gitu. Terus kita tingkatkan juga standar usaha kita. Bagaimana supaya lebih produktif, bagaimana supaya lebih efisien, bagaimana supaya lebih berhasil dalam agar supaya kenyataan sesuai dengan harapan. Kemudian pada saat yang sama pikirin deh, mungkin harapannya ketinggian, coba lebih sedikit, harapannya kebanyakan, coba sedikitkan harapan. Kalau berharap, jangan tinggi-tinggi. Dari yang sudah sedikit ini, harapannya diturunkan coba. All is well kan? Nggak masalah kok. Baik-baik aja. Kalau misalnya harapan kita sedikit dan rendah. Gitu. Percaya sama saya. Bahkan mungkin karena saking all is well-nya, that is better for your life. Gitu. Ya. Karena kita sudah diajar bertahun-tahun dari dulu terlalu kronis untuk bilang apa? Usahakan yang terbaik. Saya berharap yang terbaik. Kita berdoa berharap yang terbaik. Kita deserve yang terbaik, ya. Jadi selalu pertanyaannya tercermin tuh, kapan waktu terbaik untuk olahraga? Kapan waktu terbaik untuk tidur? Tidur itu terbaiknya berapa jam? Kalau second best, kenapa emangnya? Kalau second best udah nggak mau, second best is still good enough. Take it, gitu loh. Ya, jadi maksudnya itu. Jangan kita terburu-buru selalu mau harapannya yang tinggi-tinggi aja. Kebanyakan kenyataan yang ternyata kita dihajar oleh kenyataan, kita berbilang kecewa, kecewa, kecewa. Hidup kita akhirnya penuh dengan kekecewaan gara-gara apa? Harapannya ketinggian dan kebanyakan. Makanya sesederhana itu. Turunkan harapan, turunkan apa? Turunkan jumlah harapan, dan dari harapan yang tersisa kita rendahkan juga. Gak masalah. Tapi yang penting apa? Usahanya yang ditingkatkan. Loh kok bisa? Gimana caranya? Saya udah usaha lebih keras, lebih efisien, lebih belajar lebih banyak, saya berusaha lebih giat, tapi saya nggak boleh berharap lebih tinggi. Nah itu dia justru kuncinya kebahagiaan justru di situ. Gitu. Karena apa? Di saat kita menyerang dengan kata-kata seperti yang tadi saya sampaikan, sense that ego is coming up. Bahwa ego kita mulai mencuat ke atas lagi. Gitu. Ya. Senang hati dalam berusaha dan berproses. Sebenarnya mungkin ada di situ. Ya. Sebenarnya yang saya ingin sampaikan adalah apa? Nah ini. Bekerja, berusaha, atau memberi tulus tanpa pamrih dengan seoptimal mungkin.
Jadi kita tulus, kita beri tanpa berharap. Bisa nggak? Itu yang namanya the power of ikhlas, the power of ketulusan, sincerity, gitu. Nggak mungkin orang sincere itu tidak berbahagia. Tidak mungkin orang yang tulus itu, yang harapannya rendah, tanpa pamrih, dia tidak mungkin tidak bahagia. Makanya orang yang memberi tulus itu yang bahagia. Gitu. Karena apa? Gak ada orang yang memberi, yang rajin memberi, yang suka memberi. Apalagi dengan tulus, dia nggak mungkin miskin. Nggak mungkin miskin kebahagiaan. Dia mungkin bisa miskin harta, tapi harta berapa persennya kebahagiaan? Ternyata rendah. Gitu. Ya. Kita sampai juga akhirnya ke conclusion, curhatnya cukup panjang, ke sotoyan saya cukup panjang ternyata. Masa lalu sudah lewat, tidak bisa diputar balik. Menghabiskan waktu saat ini, hari ini, momen ini untuk menyesalinya tidak membuat hari ini lebih baik. Masa depan belum terjadi. Menghabiskan waktu saat ini mengkhawatirkannya hanya mengurangi persiapan menghadapinya dan menjadikan kekhawatiran itu semakin nyata. Hari ini adalah kemarin bagi hari esok. Agar hari esok lebih baik, agar hari esok melihat kemarin dengan kebanggaan dan sukacita, tinggallah dalam hal ini dan lakukan sebagian, termasuk merawat kesehatan fisik, menurunkan kadar lemak dengan perbaikan pola hidup, meminimalisir toksisitas, selalu mawas diri dan waspada mengarungi kehidupan, serta menjadikan kemajuan kebaikan diri sebagai proyek terpenting dalam hidup. Ya, demikian dari saya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Mohon maaf atas kesotoyan saya. Terima kasih atas perhatiannya dan saya kembalikan lagi ke Bu Jessica. Luar biasa sekali, terima kasih Pak Halim. Menurut saya ini luar biasa ya, pencerahannya hari ini sangat umum banget gitu. Jadi maksudnya kita semua di sini pasti pernah merasakan yang namanya stres ya tentunya. Bagi Anda yang ingin bertanya, Anda boleh langsung tulis saja pertanyaannya di chat room dan saya akan ingatkan kepada sahabat pembelajar bahwa kita ada WA group di mana sahabat pembelajar bisa masuk ke dalam WA group tersebut karena nanti di sana juga akan di-share juga ya materi dari Pak Halim hari ini. Dan sahabat pembelajar, bagi Anda yang ingin melakukan share ke saudara Anda, ini nanti kita akan langsung masukkan ke dalam YouTube. Jadi Anda bisa share juga di YouTube-nya kita, boleh subscribe dan juga like di YouTube kita di Indonesia Belajar. Oke, ini sudah ada pertanyaan dari Bapak Andian Dio, saya akan bacakan. Selamat pagi Pak Halim, saya ingin bertanya. Memikirkan masa depan memungkinkan kita malah menjadi stres karena berbagai hal yang tadi Pak Halim sampaikan. Kalau begitu, apakah kita perlu mengurangi harapan atau impian kita supaya jika tidak mencapai impian itu, maka kita tidak terlalu kecewa dan akhirnya stres? Terima kasih Pak Halim. Terima kasih Pak Ardian, pertanyaannya bagus sekali. Ya, pada dasarnya cita-cita itu gratis. Saya juga mengencourage orang untuk bercita-cita yang tinggi. Tetapi jangan gantungkan harapan pada terwujudnya cita-cita. Gitu. Berarti apa? Jangan berharap dong. Kalau nggak berharap nggak bisa berusaha. Salah. Tidak berharap pun kita masih bisa berusaha. Disitulah kita tulus menjalani kehidupan. Gitu. Dengan tulus menjalani kehidupan, tulus dalam berusaha, tulus dalam memberi, ya kan? Tulus fokus dalam kebermanfaatan diri kita. Yakin nggak hidup kita akan lebih baik? Ya pasti yakin. Gitu. Jadi dan itu kan berbicara tentang goal yang tangible. Tapi kan dalam hal kebahagiaan banyak hal tidak tangible. Gitu. Misalnya dulu saya mengasosiasikan, saya ini mau misalnya bahas sedikit. Saya punya goal adalah untuk kembali ke ceritanya nih ke Australia. Ya, karena saya dulu kuliah, saya sempat pulang, kuliah di sana, kemudian pulang. Pulang, saya pikir dengan keluarga, ya, saya pikir saya mau balik lagi. Saya mengupayakan untuk balik ke sana. Gitu. Harapan saya tinggi, saya berusaha maksimal. Dapatnya apa? Ternyata saya gagal dong balik ke Australia, gitu. Terus ternyata down the road saya ketemu dengan malah sosok Aderai ini menjadi sahabat baik hidup saya, juga menjadi akhirnya lebih baik. Saya akhirnya bisa mewujudkan benar-benar bisa six pack saya, kualitas kesehatan saya lebih baik,
ternyata dalam hal perspektif kehidupan saya dengan keluarga juga bisa baik, kemudian dalam hal menghadapi kehidupan juga jauh banget ya, dalam arti uh, saya bisa merasa kaya walaupun uang saya nggak banyak misalnya ya, hal-hal seperti itu gitu, sehingga saya rasa kalau dipikir saya bersyukur, ibarat ke Australia itu gagal gitu ya atau tidak terjadi, padahal itu goal saya dan cita-cita saya gitu. Tapi pada saat yang sama mungkin kalau misalnya dibandingkan dengan Halim yang ternyata berhasil pindah ke Australia dan ini, ya mungkin saya juga akan bahagia di Halim yang itu gitu. Tapi ya terakhirnya ternyata kita hanya bisa bilang apa, dalam banyak hal juga tidak tercapainya cita-cita kita juga yang kurang menyenangkan mungkin rasanya hari ini, many months down the road, many years down the road itu bisa menjadi hal yang kita syukuri kok. Kita kan selalu bilang gini, untungnya dulu ini terjadi, makanya ada hari ini. Kan gitu. Nah, jadi kita jangan jangan terlalu terpaku, makanya kita jangan terlalu terpaku pada penggantungan harapan terlalu tinggi sampai kecewa. Gara-gara kecewa itu kita menghabiskan terlalu level kecewa yang tinggi juga, akhirnya kita off fokus terhadap persiapan untuk kehidupan yang selanjutnya yang baru ini gitu, yang muncul dari kekecewaan ini. Kita off fokus dari mempersiapkan diri itu berlarut-larut, akhirnya kan uh, kita not creating a better life juga, justru karena gara-gara apa, harapannya ketinggian. Justru dengan harapan lebih rendah, ya enggak, bukan berarti cita-cita rendah, cita-cita boleh tinggi, gratis, buatlah yang tinggi, tapi jangan menggantungkan harapan ke terwujudnya cita-cita itu. Gitu. Karena apa? Kita tidak happy hanya saat harapan itu terrealisasi, kita happy di proses dalam mewujudkan gitu. Jadi always well. Terima kasih Pak Halim, Pak Ardian Dio, semoga terjawab ya. Apabila ada pertanyaan lain boleh langsung tulis saja di chat room. Ini sudah ada pertanyaan dari Ibu Sri. Selamat pagi Pak Halim, bagaimana caranya agar selalu mindfulness Pak? Thank you Pak. Iya, cukup balik ke nafas aja, memperhatikan nafas. Ya di saat kita terkadang ya, karena kadang suka, saya sering mengamati misalnya bahkan pada diri saya sendiri juga. Kadang saya tiba-tiba narik nafas, tapi narik nafasnya ternyata lewat dada. Nah di saat itu sebenarnya saya mungkin lagi merasakan emosi negatif tertentu, ya. Makanya saya nafasnya dari dada, ya. Dan itu biasa nafas dari dada itu pendek, tidak bisa panjang. Begitu saya menangkap diri saya di sana, saya langsung bilang, oh ya, saya nafasnya lewat perut. Saya tarik lebih panjang, karena perut, nafas dengan kekuatan diafragma dengan otot perut yang kita kembangkan, yang masuk ke paru-paru lebih banyak oksigennya. Jadi dengan kita mengekspand diafragma kita dan kita bernafas dan menarik dan memasukkan ke perut dulu, baru kemudian kita isi sampai ke dada, nafasnya panjang, panjang sekali. Ya, bagi saya mungkin bisa 20 detik sekali tarikan. Kemudian kita hembuskan, mungkin juga bisa selama itu. Nah, lakukan itu aja terus. Begitu setiap kali kita belajar, setiap kali kita merasakan ingin bernafas dengan dada kayak menghela nafas seperti itu, kita sadari bahwa mungkin kita sedang stres, buru-buru kita back to the present moment, kita pikir tadi apa sih yang bikin saya begitu, buat jarak, lihat peristiwa itu sampai tidak ada uh, koneksinya kepada emosi kita, gitu. Sambil kita tarik nafas panjang dan hembus nafas panjang. Menurut saya itu trik, ya. Kembali lagi, belum tentu yang paling benar, belum tentu saya juga yang paling tahu, dan saya tidak mengklaim juga paling tahu, tapi minimal itu mungkin hal yang input yang bisa kita coba lakukan. Who knows, bisa memperbaiki kehidupan kita, ya. Atau kalau misalnya kebetulan lagi ada sesi olahraga, ya mindfulness di olahraga udah paling gampang, ya. Dan itu yang biasa paling sering saya lakukan. Terima kasih Pak Halim. Ibu Sri, semoga terjawab ya.
Nih Bu Sri sudah komentar, terima kasih Coach. Saya akan coba aplikasikan mulai sekarang. Siap. Ya, Terima kasih Ibu Sri. Ibu Erlin juga ada komentar, thank you Coach untuk sharingnya hari ini. Thank you juga Bu Erlin sudah hadir. Mungkin bagi Anda yang ingin bertanya boleh di chat room ditulis saja. Tadi saya ada sempat lihat Pak Agung melakukan raise hand. Apakah Pak Agung ingin bertanya langsung? Apabila tidak, ya apabila ingin boleh langsung buka mic-nya. Oke, sambil menunggu Pak Agung, mungkin saya akan bertanya kepada Pak Halim ya. Pak Halim, apabila kita tahu stres kita itu berasal dari orang yang mana, tapi kita tidak bisa menghilangkan dia dari kehidupan kita. Menurut Pak Halim, enaknya bagaimana tuh Pak? Waduh, ini kayaknya curhat nih. Waduh. Ya, basically ya mungkin itu acceptance saja ya. Saya rasa bisa grow bersama dalam hal ini. Ya didiskusikan mungkin bahkan lebih lebih dalam dan lebih terbuka bahwa kayaknya apa sih yang membuat misalnya kamu memperlakukan saya seperti ini misalnya ya. Apa yang membuat kamu merasa saya pantas untuk diperlakukan seperti ini. Mungkin hal-hal seperti itu. Ya kita tinggal bahas aja misalnya. Oh ya, ternyata setelah digituin, aku baru sadar bahwa sebenarnya masalahnya bukan di believe me, orang yang marah itu atau orang yang mungkin sampai lupa bagaimana baiknya memperlakukan orang lain mungkin adalah orang-orang yang paling perlu dikasihani karena mereka mungkin sedang mengalami pain mereka sendiri dan mereka the bestnya mereka nggak cukup untuk membawa mereka keluar dan mereka stuck di dalam itu gitu ya. Dan honestly speaking saya juga sering menjadi orang seperti itu gitu. Jadi buat saya uh, balik lagi it's all mungkin tentang komunikasi, tentang straightening things out gitu loh, bahwa kadang mungkin kita perlu yaitu yang namanya drop the ego untuk mengatakan bahwa oke, bagaimana supaya situasi ini lebih baik gitu loh. Acceptance, menyadari bahwa dia mungkin sedang berusaha dalam sufferingnya dia gitu, sehingga akhirnya saya memutuskan untuk mau bantu atau saya mau get rid gitu, atau saya mau jauh-jauh meminimize exposure gitu. Kalau memang ternyata tidak bisa terhindar ya mungkin mau tidak mau komunikasi seperti itu yang dijalankan. Kalau memang mau mencoba menyelesaikannya atau mendengar, kalau pihak yang counterparts-nya mau mencoba mendengar ya berarti dan mencoba menjalankan ya who knows kita akan mendapatkan treatment yang lebih baik gitu kan gitu. Jadi we help them to help us juga gitu. Jadi saya rasa mungkin di sana ya kira-kira. And it takes a lot of dropping the ego karena kita juga pasti seiring kita bertahun-tahun mungkin ya berbulan-bulan diperlakukan dengan tidak baik sehingga mungkin kemarahan, dendam, ketidakrelaan untuk membantu atau bahkan keinginan untuk melihat dia suffer atau kena batunya atau kena karmanya kadang itu memblok kita dari menjadi baik juga gitu. Dan akhirnya kita tidak keluar dalam masalah ini dan kita stuck terus sama orang tersebut dan ternyata kehidupan berlanjut dengan outcome yang tidak benar. Makanya kadang sering dibilang terkadang problem itu akan selalu ada sampai kamu bersedia belajar darinya. Dalam hal ini mungkin kita drop our own ego. Terima kasih Pak Halim, berarti lebih ke accept ya, kita lebih baik kita menerima dan menjalani. Acceptance tapi juga berusaha memperbaiki. Ya enggak. Tapi dalam usaha memperbaiki tidak ada harapan juga agar menjadi lebih baik gitu. Nah gimana tuh? Ya itu berarti apa? Menolong dengan tulus gitu. Siapa tahu mungkin di sana kuncinya. Siap. Terima kasih, luar biasa sekali Pak Halim. Ini sudah ada komentar juga dari Pak Agung. Terima kasih Coach. Ada komentar juga dari Ibu Naomi. Terima kasih Coach. Iya memang dalam kaitan stres ada hubungannya dengan kenaikan berat badan. Olahraga salah satu journey saya untuk memulihkan diri dan dari anxiety dan depresi saya. Ya. Terima kasih Ibu Naomi. Ya, sebenarnya balik lagi ya itu salah satu metode yang sangat efektif ya. Tentu pada saat yang sama juga ya kita bisa coba misalnya mengaplikasikan teknik-teknik dalam olahraga terutama bernafas itu sendiri
saat kita tidak berolahraga. Karena kalau kita bilang, wah jadinya begini, bagus adanya, saya banyakin olahraga saya, supaya di saat saya olahraga, saya ceritanya lari dari kenyataan gitu kan. Akhirnya olahraga becomes a drug, like an alcohol, lari dari kenyataan sebentar, tapi begitu kita balik ke kehidupan nyata, ternyata problemnya tidak selesai gitu kan. Nah, tapi kita berarti perlu mengaplikasikan hal-hal baik dari olahraga, terutama dalam hal pernafasan itu saat kita tidak berolahraga juga. Supaya apa? Satu, kita tidak over olahraga. Karena olahraga kita yang perlu hanya cukupnya aja. Tapi pada saat yang sama, dalam handle, men-tackle berbagai hal juga. Mungkin kita akhirnya dengan modal tubuh yang sudah lebih ramping, sudah lebih sehat, outlook pikiran yang lebih positif, mungkin kita bisa menghandle berbagai masalah dengan lebih baik lagi. Gitu. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Halim dan juga Ibu Naomi telah berkomentar. Saya ucapkan juga terima kasih kepada sahabat pembelajar telah hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih juga Pak Halim karena telah menyampaikan pencerahan yang luar biasa hari ini. Mungkin sebelum saya tutup, Pak Halim boleh memberikan sebuah closing statement. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Jessica, terima kasih sekali lagi sahabat pembelajar. Sebenarnya sekali lagi ya, saya juga bukan life coach ya, jadi saya sebenarnya tidak pantas untuk menyampaikan materi hari ini tentang stres, tapi sebenarnya saya merasa mungkin ada sedikit edge atau sedikit masukan yang semoga bisa mengimprove kita masing-masing. Bahkan sebenarnya dengan saya men-sharing ini, saya 2 kali belajar. Karena apa? Saya mempersiapkan slide aja, saya sudah dalam proses belajar. Saya mendelivernya lagi, saya belajar lagi ya. Jadi dan ya balik lagi kita semua coba memiliki our own battles gitu loh. Jadi kita coba aja dengan siapa tahu approach seperti ini siapa tahu jadi lebih baik. Itu aja sih ya. Tanpa harapan tentunya ya. Terima kasih sekali lagi. Semoga kita ketemu lagi minggu depan dalam topik yang luar biasa sekali. Terima kasih banyak kepada Pak Halim karena telah memberikan pencerahan kita hari ini, dan juga terima kasih sahabat pembelajar telah hadir. Jangan lupa minggu depan kita akan bertemu lagi dengan Pak Halim, tentunya dengan tema yang tidak kalah luar biasa dari hari ini. Dan sahabat pembelajar jangan lupa juga untuk masuk ke dalam grup WA kita, karena nanti materi Pak Halim akan langsung di-share di sana. Berikan saja nomor WA sahabat pembelajar, nanti kita akan langsung masukkan ke dalam grup. Dan jangan lupa juga untuk melakukan like, subscribe dalam YouTube kita. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Halim. Terima kasih juga sahabat pembelajar. Boleh buka mic-nya, kita ucapkan terima kasih kepada Pak Halim. Kita mohon undur diri. Salam sukses luar biasa. Stay safe and stay healthy. Thank you. Thank you.